Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sivila Ananda Talia dengan nomor induk mahasiswa 2019-05325. Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif 2022. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Analisis framing. Framing dipahami sebagai proses bagaimana seorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas di luar dirinya. Metode analisis framing yang kita lihat adalah bagaimana cara media memaknai, memahami, dan membingkai kasus atau peristiwa yang diberikan. Metode semacam ini tentu saja berusaha mengerti dan menafsirkan makna dari suatu teks dengan jalan menguraikan bagaimana media membingkai isu. Ada beberapa model yang digunakan analisis framing, antara lain framing model Murray, framing model Robert N. Eddman, dan framing model William Agamson. Framing model Murray, apa yang kita ketahui tentang realitas atau tentang dunia yang tergantung pada bagaimana kita membingkai dan mengkonstruksi atau menafsirkan realitas. Dapat dipahami bahwa dari sebuah realitas kita dapat membingkai sesuai dengan apa yang kita tafsirkan. Framing model Robert digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Dapat kita pahami sebagai menonjolkan suatu aspek yang ingin ditonjolkan dengan menempatkan isu-isu tertentu yang penting untuk diketahui pembacanya. Framing model William menghubungkan wacana media di suatu sisi dengan pendapat umum di sisi yang lain. Dapat kita pahami untuk menghubungkan wacana yang ada di media dengan pendapat umum yang sedang berkembang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Analisis naratif. Analisis naratif adalah metode riset yang senantiasa dipergunakan dengan menceritakan sebuah kasus terkait individu atau kelompok mengenai kehidupannya dalam bentuk lisan atau tulisan, sehingga penyusunannya berupaya untuk memahami pengalaman yang diambil melalui dokumentasi atau sumber informasi pribadi dari seorang atau kelompok dengan cara mengumpulkan dan menganalisis cerita kehidupannya. Analisis naratif menurut para ahli. Menurut Klandinin 2007, bersifat narasi yang menceritakan urutan serangkaian peristiwa secara terperinci, di mana peneliti berupaya menggambarkan kehidupan individu, mengumpulkan cerita inten kehidupan orang-orang, dan menuliskan cerita tentang pengalaman individu. Menurut James dan Kimberly 2011, studi tentang kehidupan individu seperti yang diceritakan melalui kisah-kisah berupa pengalaman, termasuk diskusi tentang makna pengalaman-pengalaman individu. Dan menurut Creswell 2012, penelitian naratif adalah bentuk khas dari penelitian kualitatif, berfokus pada studi satu orang atau individu tunggal dan bagaimana individu itu memberikan makna terhadap pengalamannya melalui cerita-cerita yang disampaikan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan cerita di mana pelaporan pengalaman individu dan membahas arti pengalaman itu bagi individu. Analisis semiotik. Secara etimologis, istilah semiotik berasal dari kata Yunani semieino yang berarti tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai suatu atas dasar konvensional yang terbangun sebelumnya, dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain, sedangkan secara terminologi semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek peristiwa-peristiwa yang seluruh kebudayaan sebagai tanda. Analisis semiotik berupaya menemukan makna tanda termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik teks, iklan, berita, karena sistem tanda sifatnya sangat kontekstual dan bergantung pada penggunaan tanda tersebut. Adapun analisis semiotik dari beberapa ahli sebagai berikut. Menurut Chase Peirce mengemukakan teori segitiga makna atau triangle meaning yang terdiri dari 3 elemen utama, yakni tanda, objek, dan interpretan. Tanda menurut Peirce terdiri dari simbol, tanda yang muncul dari kesepakatan, ikon, atau tanda yang muncul dari perwakilan fisik, dan indeks, tanda yang muncul dari perwakilan sebab akibat. Menurut Ferdinand
Dalam teori ini, semiotik dibagi menjadi dua bagian, yaitu penanda signifier dan penanda yaitu signified. Penanda itu terdiri dari bunyi-bunyian dan gambar, sedangkan signified yang konsep-konsep dari bunyi-bunyian dan gambar. Menurut Roland, dalam teorinya Barthes mengembangkan semiotik menjadi dua tingkatan pertandaan, yaitu tingkat denotasi dan konotasi. Denotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan penanda pada realitas, menghasilkan makna eksplisit, langsung, dan pasti. Konotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan pertanda yang di dalamnya beroperasi makna yang tidak eksplisit, tidak langsung, dan tidak pasti. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.